Oke, jadi setelah diganjal batu, ini yang tadi dipecah dengan menggunakan alat sederhana ya. Ini tadi saya ikat dengan tali tis. Jadi sebelum dipecah, ini sebaiknya diantisipasi, jangan sampai pecahnya ini sampai atas, bablas gitu ya. Ini diikat dulu. Sebenarnya tidak harus dengan menggunakan tali tis ya. Bisa menggunakan tali apa saja, yang penting bisa aman. Nah, sekarang sudah bisa diputus talinya. Oke, putus satu saja ya. Nah, ini jadi begini. Jadi setelah belah seperti itu sangat rawan ya, karena pecahnya sampai sini. Ini kalau tidak diikat tadi, ini bisa bablas ke atas pecahnya ya. Ini, nah setelah diganjal dengan menggunakan serpihan batu seperti ini, maka bagian bogel bagian bawah lebih melebar. Nah, kemudian selanjutnya akan saya bungkus dengan menggunakan plastik. Ini plastik es ya, es batu ya, atau es lilin juga bisa. Nah, fungsi dari plastik ini adalah untuk menjaga supaya air hujan tidak tembus. Nanti setelah beberapa hari lukanya sudah mulai tertutup ya dengan kambium, plastik ini bisa dilepas. Bekas luka yang terbuka itu sangat rawan terkena jamur ya. Kalau kena jamur dia akan membusuk. Oke. Bogelnya semakin melebar yang bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sofian News Channel. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan cara kerja alat sederhana untuk memecah bogel bahan bonsai yang masih dalam proses ya. Jadi bonsai ini adalah masih bahan ya, karena masih belum bisa disebut sebagai bonsai, tapi awal dari program bonsai di sini. Nah, ini adalah bahan bonsai yang mau untuk demo ya, demonstrasi bagaimana cara kerja alat untuk memecah bogel. Ini adalah alatnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ini saya taruh pahat, tapi sebenarnya bukan pahat ya, hanya besi yang ujungnya diruncingkan seperti ini. Jadi seperti ini kerjanya. Jadi ini masuk ke bogel ya, kemudian didorong dengan menggunakan alat. Jadi dimasukkan ke sini ya, seperti ini. Kemudian ini diputar. Nah, pada saat diputar ini ada ulirnya, maka terdorong, maka karena ulirnya diputar, ini bautnya, maka terdorong. Nah, saat terdorong semakin maju semakin dalam, maka akan menembus batang bogel ini. Oke, sekarang saya mulai saja.
Ya, seperti ini dibuka, kemudian ditutup. Nah ini seperti ini, putar. Nanti pada saat sudah membutuhkan tekanan yang kuat, ya, oke, masih bisa. Ya, ini sudah masuk. Saya menggunakan kunci. Oke. Oke. Nah, ini semakin maju dia semakin ke depan. Oke. Saya menggunakan kunci 12. Nah, semakin maju. Oke. Nah, ini hasilnya. Dia akan terbelah, ya. Dia terbelah. Kemudian setelah terbelah, geser ke bagian sampingnya lagi, seperti itu. Seterusnya. Jadi dengan teknik seperti ini tidak ada pergerakan getaran yang kuat, ya, hentakan-hentakan yang bisa melepaskan antara akar dengan batang bogel. Kita buka sekarang. Oke. Nah, seperti ini. Dia sudah terbuka setelah dibelah. Sekarang sebelahnya lagi, sampingnya lagi. Pasang lagi pahatnya, sebenarnya baji ya, bukan pahat ya, baji ya. Oke, seperti ini. Oke, sama. Oke, ini sama ya, belah juga menyebabkan belah. Kemudian lepas lagi. Oke, jadi pecah seperti ini. Nah, pecah seperti itu kalau dibuka sudah bisa ya, sudah buka, terbuka dia. Kemudian yang sebelahnya lagi.
Kemudian yang sebelahnya lagi juga sama. Oke, nah ini juga sama ya, sudah belah. Nah, sudah belah. Jadi dengan menggunakan alat ini dia tidak menimbulkan getaran hentakan yang bisa melepaskan atau memutus antara akar dengan bogel. Beda sekali kalau dengan menggunakan pahat yang dipukul dengan palu ya, getarannya sangat keras. Karena kenapa harus keras? Karena batang ini sudah tua, sudah keras kayunya. Jadi kalau tidak dihentak dengan pukulan yang keras, dia tidak mempan pahatnya. Jadi dengan teknik seperti ini dia tidak menimbulkan getaran. Nah, setelah belah seperti ini, tinggal disiapkan batu kerikil atau karang yang kecil-kecil ya, yaitu untuk ganjal supaya bekas pecahannya tadi itu terbuka. Saya sudah siapkan batu kerikil seperti ini ya. Ini batu karang yang kecil-kecil serpihan. Ini nanti untuk mengganjal bekas yang dibelah dengan menggunakan alat ini. Kita buka saja sekarang. Oke. Nah, ini tadi yang bekas dibelah sudah belah ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini juga sama. Kemudian yang bagian belakang juga sama, cuma tertutup ya. Nah, ini sama. Nah, sekarang waktunya diganjal ya, diganjal ya, yaitu seperti ini. Ini sudah terbuka ya. Oke. Nah, ini sudah terbuka. Nah, setelah terbuka diganjal dengan batu yang disiapkan tadi. Maaf ya, ribut bunyi kodok. Oke, nah ini sudah diganjal ya, sudah diganjal menggunakan serpihan batu karang. Lihat dalam lagi. Oke, kemudian yang sebelahnya. Oke, sudah dipasang seperti ini, dan ini nanti dia akan, kambiumnya nih sembuh, dia akan tertelan. Oke, kemudian yang satunya lagi ini ya.
dia sudah diganjal ya. Kemudian satunya lagi. Oke, jadi sudah terganjal 4 ya. 1 1 2 2 lepas ini. 3 4. Nah, jadi dengan adanya pemecahan bogel dengan alat ini, jadi tidak sama sekali menimbulkan hentakan-hentakan yang bisa merusak akar ya. Ini karena ini akar ini masih sangat rapuh ya, masih muda. Oke, sementara itu yang bisa saya praktekkan sebagai demo ya, untuk presentasi cara menggunakan alat yang sangat sederhana ini. Ini sangat sederhana ya. Dan nanti selanjutnya pada saat bekas ini sudah sembuh, kita bisa belah sebelahnya lagi antar akar ini. Kemudian yang selanjutnya gitu, antar belahan ini kita bisa belah lagi menggunakan alat yang sama. Kemudian kalau menggunakan plastik, ini dibungkus plastik, ini tidak perlu disimpan di tempat teduh ya. Tapi kalau mau tidak menggunakan plastik, saya sarankan ditempatkan di tempat teduh. Nah, dengan cara seperti ini akan bogel bagian bawah ini akan lebih terbuka. Dan pada program selanjutnya nanti ada program akar ya, dan sebelum di grounding. Demikian ya tutorial cara menggunakan alat yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap ada teman-teman yang lebih bisa sempurna lagi, baik mungkin alatnya ya. Jadi ini hanya tang kakak tua, kemudian saya las dengan kawat, kemudian saya banyak di bengkel-bengkel ya. Ini barang bekas ini dilas di sini ya, di tuasnya dilas. Kemudian seperti ini, kemudian membuat seperti ini ujungnya. Nah, seperti ini. Baik, selamat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.